Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fitri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah gaya fluk. Gaya fluk atau yang dikenal dengan gaya Fosbury fluk pertama kali diperkenalkan oleh atlet asal Amerika yang bernama Dick Rickard Fosbury yang memenangkan kejuaraan lompat tinggi di Olimpiade Meksiko di tahun 1986. Gaya flip ini dinilai unik dan efisien dalam lompat tinggi karena ketika melakukan lompatan, posisi tubuh membelakangi mistar dan kemudian melewati mistar dengan mengedepankan punggung atlet, serta cukup efektif untuk menghasilkan lompatan yang tinggi. Selain itu, menggunakan gaya flip dalam lompat tinggi tidak terlalu sulit dan tidak memiliki potensi menimbulkan cedera yang besar. Ada beberapa langkah dalam melakukan gaya flip. Yang pertama, awalan, yaitu dengan cara lakukan awalan dengan berlari lurus sebagian dan sebagian lagi dilakukan dengan melengkung. Yang kedua, pada bagian berlari lurus dilakukan dengan 3-6 langkah. Dalam hal ini, badan ditegakkan ketika berlari lurus. Yang ketiga, kemudian kecepatan pada berlari ancang-ancang ditambahkan dengan kekuatan penuh dan langkah yang lebar. Yang keempat, setelah itu berlari secara melengkung, di mana posisi badan dicondongkan ke dalam. Rendahkan bahu pada bagian lengkung sedikit dibandingkan bahu pada bagian lengkungan luar. Terakhir, kemudian kecepatan lari ancang-ancang terus ditambahkan sehingga setiap langkahnya terdapat kekuatan yang penuh. Lalu pada langkah terakhir, lakukan penekanan khusus untuk mendorongnya dengan kuat. Yang kedua yaitu tolakan. Dilakukan dengan cara yaitu 1. Pada ancang-ancang terdapat langkah akhir yang lebih pendek. Lakukan pendaratan kaki yang bertolak dengan cepat disertai dengan gerakan percepatan. Arahkan jari kaki menuju posisi mendatar. Dalam gerakan ini, bagian depan tempat pendaratan tidak harus diparalelkan dengan posisi kaki. Yang kedua, paha kaki dapat dinaikkan dengan bebas dan arahkan ke posisi horizontal secara cepat serta posisi ini dipertahankan. Kemudian, lengan diayun ke atas setinggi kepala dan tetap berada di dalam posisi ini. Lalu sendi kaki, sendi panggul, dan lutut diluruskan. Yang ketiga yaitu melewati mistar. Dilakukan dengan beberapa cara yaitu 1. Setelah teknik tolakan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan sikap kaki bebas yang dipelihara dalam keadaan horizontal. Namun tetap luruskan kaki yang digunakan untuk bertolak tadi. Yang kedua, lengan kiri digunakan untuk melakukan gerakan pendahuluan setelah mistar dilompati. Yang ketiga, pinggang diangkat naik lebih tinggi saat mistar dilewati. Terakhir, jika mistar telah dilewati oleh pinggang, maka kepala ditarik menuju dada dan kaki diluruskan. Yang terakhir, teknik pendaratan. Dilakukan dengan cara seluruh punggung didaratkan dengan bantuan lengan sehingga ketika mendarat posisinya tetap terpisah dengan lutut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.